Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amar Villa Safian Rahmansyah. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tutor kalian akan memaparkan materi DML dan agregasi dari sistem manajemen basis data MySQL. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan pengertian database dan pengenalan database, dan dijelaskan juga tentang DDL atau Data Definition Language. Teman-teman ada ingat apa aja perintah dasar dari DDL? Kalau pada lupa apa aja perintah dasarnya? Perintah dasarnya itu ada create, drop, alter, rename, dan show. DDL sendiri berfungsi sebagai pendefinisian pada MySQL yang bertujuan untuk memberikan gambaran seputar desain database secara menyeluruh. Nah, setelah merecall pembahasan sebelumnya, kita bisa lanjut materi hari ini, yaitu yang pertama ada DML. Apa itu DML? DML atau Data Manipulation Language adalah kumpulan perintah metode query SQL yang berguna untuk memanipulasi data dalam sebuah tabel database. Perintah dasar DML sendiri itu berupa insert, select, update, delete, dan truncat. Nah, kita lanjut jelasan dari kelima perintah dasar DML. Yang pertama ada insert. Insert sendiri digunakan untuk memasukkan sebuah data ke dalam tabel yang sudah dibuat. Query yang digunakan itu insert into nama table values. Nah, seperti yang digambarkan di sini, insert into barang values. Values itu nomor barang 1, nama barang dasi dengan harga barang 10.000. Teman-teman kalau misalkan ingin memasukkan data nama barang lebih dari satu, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Jadi teman-teman nggak usah melakukan satu persatu. Seperti contoh yang ada di sini. Lanjut, itu ada select. Select digunakan untuk mengambil dan menampilkan data di dalam tabel pada database. Query yang digunakan select asterisk from nama tabel. Nah, ini adalah tampilan dari data pada tabel yang saya buat sebelumnya. Bisa dilihat nama barang ada dasi, baju, celana, sampai handuk. Selanjutnya, update. Update digunakan untuk mengubah data yang ada di dalam tabel pada database. Query yang digunakan, update, nama tabel, set, nama kolom, where nama kolom sama dengan values. Di sini saya ingin mengubah harga satuannya dari nama barang handuk. Jadi akan menampilkan output seperti ini. Di sini harga satuan awal dari nama barang handuk itu 50.000. Ketika saya update harga satuan yang nama barangnya handuk menjadi 75.000, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut, yaitu delete. Delete digunakan untuk menghapus satu atau lebih baris dari data dari sebuah tabel. Biasanya menggunakan where. Query yang digunakan delete from nama tabel where kondisi. Bisa dilihat di sini, saya ingin menghapus pada tabel barang yang dimana nomor barangnya itu sama dengan 5. Bisa dilihat di sini teman-teman, nomor barang yang 5 itu sama dengan handuk, ya kan, nama barangnya handuk. Di sini saya hapus. Jadi ketika teman-teman ingin menghapus data pada tabel teman-teman, bisa menggunakan query ini. Nah, yang kelima itu ada truncat. Bedanya truncat sama delete, kalau truncat itu digunakan untuk menghapus semua baris dari sebuah tabel tanpa mengubah struktur tabel. Tabelnya tetap ada, tetapi semua data di dalamnya akan dihapus. Nah, query yang digunakan itu seperti ini. Truncat table, nama table. Jadi ketika saya sudah menggunakan query truncat, maka data yang ada pada tabel keseluruhannya itu akan dihapus. Seperti itu. Ini ada contoh soal. Ada satu, ubahlah data di bawah berikut dengan menambahkan item kaos kaki dan berikan harga 10.000. Yang kedua, ubahlah harga dasi menjadi 30.000. Yang ketiga, hapuslah nomor barang ketiga.
Yang keempat, tampilkan tabel pada database yang telah diubah. Teman-teman bisa pause video ini kalau teman-teman mau mencobanya. Kalau udah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu agregasi. Apa itu agregasi? Agregasi atau fungsi agregasi digunakan untuk melakukan operasi perhitungan pada sekumpulan data dan mengembalikan hasil tunggal, seperti menghitung jumlah, rata-rata, nilai maksimum, dan sebagainya. Fungsi-fungsi ini sangat berguna teman-teman dalam operasi analisis data. Perintah fungsi agregasi itu ada 8. Yang pertama ada count, kedua ada sum, ketiga ada average, keempat ada minimum, kelima ada maksimum, keenam ada group concat, ketujuh ada having, dan kedelapan ada group by. Selanjutnya kita akan membahas dari count. Pertama ada fungsi count. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah baris dari kolom tertentu. Klausanya itu select nama kolom atau field, count from nama table. Bisa dilihat sini teman-teman, kolom yang saya pakai itu adalah harga satuan yang berasal dari tabel barang. Nanti dia akan menghitung jumlah baris dari kolom si harga satuan ini. Bisa dilihat di dalam kolom harga satuan itu saya mempunyai 5 data yang diantaranya adalah 10.000, 100.000, 120.000, 30.000, dan 75.000. Dia akan mengurut dari atas sampai bawah. Yang kedua ada fungsi summary. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan semua nilai dari kolom numerik. Klausanya itu select sum nama kolom atau field from nama tabel. Nah, di sini saya menggunakan kolom nama barang yang dimana tipe datanya adalah varchar. Ketika dia di summary, maka hasilnya dia akan 0 karena tidak ada data yang berupa angka. Sedangkan saya menggunakan harga satuan di contoh yang kedua, yang dimana dia akan menjumlahkan semua nilai yang berupa numerik. Karena saya menggunakan tipe data integer di sini. Dan data yang saya input adalah data berupa angka atau numerik. Bisa dilihat di sini outputnya itu 335.000. Yang ketiga adalah average. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari kolom numerik. Klausanya itu select average nama kolom atau field from nama tabel. Nah, di sini sama seperti summary, bedanya di average ini program akan mencari nilai rata-rata dari si kolom ini. Nah, yang dimana harga satuan ini nilai rata-ratanya adalah 67.000. Nah, yang keempat ada minimum. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai minimum dari kolom tertentu. Klausanya itu select minimum nama kolom atau field from nama tabel. Nah, di sini fungsi ini akan mencari atau mendapatkan nilai minimum dari si kolom harga satuan, yang dimana nilai minimumnya itu adalah 10.000. Yang kelima adalah fungsi maksimum. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum dari kolom tertentu. Klausanya itu select max nama kolom atau field from nama tabel. Berbeda dari minimum, maksimum adalah fungsi maksimum adalah untuk mendapatkan nilai maksimum dari si kolom harga satuan, yang dimana nilai maksimumnya adalah 120.000. Lalu yang keenam ada group concat. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan nilai dari beberapa baris menjadi satu string. Klausanya itu select group concat nama kolom atau field from nama tabel. Bisa dilihat di sini saya menggunakan kolom nama barang. Nah, ada 5 item di sini, yaitu dasi, baju, celana pendek, dan handuk, yang dimana datanya akan menjadi satu string. Yang ketujuh ada having. Digunakan untuk memfilter hasil setelah pengelompokan. Having sering digunakan bersamaan dengan fungsi agregasi seperti count, summary, average, max, atau minimum, dimana kondisi tidak dapat diaplikasikan langsung dengan klausa where. Klausanya berbeda dari yang sebelumnya, yaitu select kolom 1, kolom 2, lalu bisa dipakaikan dengan fungsi agregasi seperti count, summary, average, max, atau yang lainnya. Lalu from nama tabelnya, lalu group by kolom 1, kolom 2, dan pakai fungsi agregasi seperti count, sum, average, dan lainnya. Lalu pakai having kondisi agregasi.
Contohnya itu memfilter hasil pengelompokan antara kolom nama barang dengan harga satuan dengan kondisi harga satuan lebih dari 10.000. Seperti yang bisa dilihat di sini teman-teman, di sini data akan dikelompokkan dari nama barang dan summary harga satuan, yang dimana harga satuannya itu lebih dari 10.000. Lanjut ke group by atau yang fungsi ke-8. Fungsi ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu dan sering digunakan bersama fungsi agregasi. Klausanya yaitu select nama kolom atau field, lalu fungsi agregasi seperti count atau sum atau average atau max atau min atau group concat. Lalu dalam kurung agregasi atau nama kolom atau field. Lalu from nama tabel. Dan yang terakhir adalah group by. Contohnya itu menghitung jumlah produk dalam setiap kategori. Di sini saya memiliki contoh-contoh lebih dari satu. Karena fungsi group by ini bisa macam-macam teman-teman bentuknya. Lalu ada yang ketiga dan atau yang keempat. Seperti itu. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi dari DML dan agregasi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.